Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Bima, kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG di pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat data selengkapnya, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,5% di level 5.672,990 dan top gainers di pukul 9 lebih 01 waktu Indonesia bagian Barat. Di antaranya ada BBCA, kemudian juga ada DSSA, BRPT, AMMN, dan juga Antam. Top losers ada BRMS, kemudian juga ada MTEL, Cepin, dan juga United Tractors. Dan pergerakan sektoral Basic Industries memimpin penguatan dan penguatan 0,83% di seluruh Basic Industries. Dan juga energi ya, yang kemudian menguat 0,89%. Dua sektor yang sejauh ini bergerak melemah, diantaranya adalah sektor transportasi yang melemah 0,82% dan non-cyclic yang melemah 0,29%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar televisi. Ya, untuk bursa utama Asia, untuk Nikkei 225 dibuka menguat 1,02% di level 70.777. SCI Singapura dibuka menguat 0,01% di level 5.170,84. Sementara Kospi Korea dibuka melemah 1,59% di level 8.341,66. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan pada pagi hari ini dari Mas Bima. Di antaranya adalah ada Bank Mandiri dengan support di 3.600, resistance di 4.100, rekomendasi buy on weakness, kemudian juga ada LP dengan support di 1.200 dan resistance di 1.600. Bank BRI dengan support di 2.550 dan resistance di 2.850 dengan rekomendasi buy on weakness. Sementara untuk Astra Internasional dengan support di 4.250, resistance di 4720 dan rekomendasi untuk LP dan juga Astra Internasional adalah buy. Baik, kita ke Bank Mandiri terlebih dahulu, Mas Bima. Silakan dengan analisis lengkapnya, apa yang kemudian membuat Bank Mandiri menarik dari analisis Anda? Ya, Mas Wiki. Jadi memang kondisi saat ini kita harus sangat selektif dan perlu cermat ya dalam memilih saham. Jadi ada dua hal yang di sini saya catatkan untuk saham Bank Mandiri. Jadi saham Bank Mandiri ini memang kalau secara tren masih akan ada potensi untuk melemah. Makanya di sini saya sarankan untuk teman-teman investor bisa buy on weakness. Entry point-nya Bank Mandiri di 3.700 dengan target penguatannya di 4.100 dan level stop loss-nya ini di 3.600. Untuk saham Bank Mandiri ini, untuk teman-teman ketahui, laporan keuangan kuartal pertama di tahun ini di 2026 sudah bertumbuh itu 16%. Jadi sebenarnya posisi laporan keuangannya sudah bertumbuh 16% dan tidak hanya kuartal pertama ini saja, kemarin di tutup tahun 2025, ini juga menjadi salah satu bank yang cukup kuat gitu. Bank Mandiri masih mencatatkan positif 1%. Ya sudah beberapa tahun terakhir ini selalu bertumbuh, walaupun pertumbuhan di 2025 kemarin cukup terbatas 1% saja. Tapi kalau kita lihat penurunan harga saham dibandingkan dengan kinerja keuangan ini bertolak belakang, sehingga harga saham menurun, sementara laporan keuangan membaik. Nah, ini menjadi salah satu poin yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman investor untuk saham Bank Mandiri. Baik, secara term investasi untuk Bank Mandiri sendiri menengah ke panjang atau pendek saja menurut Anda? Untuk target yang saya sampaikan di 4.100, ini target untuk jangka pendek saja. Tapi kalau memang untuk jangka panjang, menurut saya ini tidak masalah. Ya, teman-teman bisa ambil posisi Bank Mandiri buy on weakness itu di area 3.700. Bahkan nanti tunggu saja, sebentar lagi juga nanti di bulan Juli atau di akhir Juli akan rilis nanti laporan keuangan full satu semester. Ya, Bank Mandiri saya pikir ini juga masih akan ada positif ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk lakukan pembelian dari saat ini. Baik, dari Bank Mandiri kita ke LP, silakan Mas Bima. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu cermat dan juga selektif dalam memilih saham. Saham LP ini salah satu yang saat ini, ya di tengah kondisi saat ini akan melakukan right issue. Right issue-nya ini jumlahnya juga relatif cukup besar menurut saya, itu sekitar 739 miliar. Dan nih, angka right issue-nya itu di 350 per saham. Saat ini harga sahamnya di kisaran 1.300. Jadi menurut saya ini adalah momen. Memang likuiditasnya tidak sebesar emiten lain, tapi menurut saya di kondisi saat ini kita bisa melihat momen-momen reg issue ini bisa kita manfaatkan juga dan kita bisa akumulasi dan hold sampai nanti proses reg issue-nya itu berlangsung. Target saya
Untuk saham LP itu di 1.600 dan level stop loss-nya di 1.200 untuk saham LP. Baik, dari LP kita ke Bank BRI dengan rekomendasi buy on weakness. Silakan Mas Bima. Ya, Bank BRI di sini target saya adalah 2.650 untuk area pembeliannya dan untuk target profitnya itu di 2.850 dan angka stop loss-nya di 2.550. BBRI pun sebenarnya sama seperti Bank Mandiri ya, di kuartal pertama ini mencatatkan pertumbuhan bahkan 14% ya, bertumbuh di kuartal pertama 2026. Ini juga menjadi salah satu yang menarik. Dan catatan juga untuk teman-teman investor, saat ini price earning ratio dari BBRI atau angka PER-nya itu hanya 8 kali saja. Tadi kalau Bank Mandiri, PER-nya itu dia 7 kali. Jadi kalau ada dua pilihan, Bank Mandiri atau BBRI, masih lebih murah itu Bank Mandiri secara rasio keuangan. Sehingga keduanya menarik, tinggal nanti teman-teman bisa memilih opsi antara Bank Mandiri atau BBRI. Oke, baik, tergantung persediaan cash-nya begitu ya. Dengan analisis tadi sudah disampaikan terkait dengan Bank Mandiri dan juga Bank BRI. Terakhir ada Astra Internasional, seperti apa? Ya, saham Astra ini juga salah satu yang menurut saya di kondisi seperti saat ini walaupun memang ikut turun juga, tapi relatif masih stabil. Ya di pertengahan atau di awal tahun kemarin sempat relatif cukup banyak investor asing mengakumulasi saham ini. Dan untuk saham Astra ini saya rekomendasikan buy di harga 4.350 karena memang ini area yang memang sudah mendekati area best price-nya untuk jangka pendek untuk saham Astra. Target penguatannya di 4.720 dan untuk stop loss-nya di 4.250 untuk saham Astra. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Bima, diantaranya adalah Bank Mandiri, kemudian juga LP, BBRI, dan juga Astra Internasional. Baik, saya ingin membahas hal lain, Mas Bima, terkait dengan hasil kajian dari MSCI ataupun S&P yang ternyata tidak sesuai dengan harapan pasar. Seberapa besar potensi arus dana asing yang kemudian akan keluar lebih banyak? Apakah pasar sudah mengantisipasi skenario terburuk tersebut, Mas Bima? Ya, menurut saya di kondisi IHSG kita saat ini, ya IHSG kita yang di posisi saat ini itu memiliki nilai market cap ya sekitar 10.000 triliun Mas Wiki. Jadi dari 10.000 triliun ini kita tahu porsi asing di market kita itu berkisar di antara sekitar 35% sampai 38%. Artinya kalau kita lihat angka itu, investor asing mendominasi sekitar 3.500 sampai dengan 3.800 triliun investor asing ada di kita. Nah, kalau kita lihat, memang faktor penurunan yang terjadi saat ini, yaitu terdapat nilai net sell yang kita lihat ada angka 80 triliun sekian dari awal tahun, berbanding dengan porsi kepemilikan asing yang nilainya tadi di angka sekitar 3.500 sampai 3.800 triliun. Menurut saya ini ada sesuatu hal yang memang menjadi sebuah strategi juga gitu. Artinya, investor asing keluar sebesar 82 triliun, sementara dia juga masih memiliki porsi yang relatif lebih besar lagi, yaitu adalah sampai 3.800 triliun tadi. Sehingga setiap kali ada penurunan saat ini, ya menurut saya selama memang fundamental emiten kita masih sangat baik. Jadi kalau dikatakan memang kita mesti melakukan apa, menurut saya untuk emiten-emiten yang memiliki angka fundamental sangat baik, ya ke depannya atau dengan sendirinya nanti emiten-emiten tersebut bisa berpotensi kembali naik di nilai fundamentalnya gitu. Artinya seperti contohnya tadi ada Bank Mandiri yang PER-nya itu hanya 7 kali saja gitu. Artinya kalau nanti keadaannya sudah membaik dan di dalam bank saham Bank Mandiri itu pun ada investor asing gitu. Tidak mungkin investor asing membiarkan begitu saja sambil nanti kita melihat perbaikan apa yang bisa dilakukan dari sisi MSCI. Tapi paling tidak di sini kita mendapatkan gambaran bahwa arus dana asing keluar ini masih akan berpotensi berlanjut sampai nanti kita lihat ada titik balik atau ada informasi yang signifikan yang mungkin nanti bisa berkembang di akhir tahun ini. Baik, itu tadi beberapa analisis yang kemudian juga dapat dijadikan pertimbangan untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya, namun kemudian keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Mas Bima. Sampai jumpa.